Check this out. Zokai dipanggil, dan dia berdiri di dalam formasi. Saat Zokai berdiri di tengah panggung, seseorang berkomentar bahwa dia adalah satu-satunya yang tersisa untuk mengikuti tes. Yang lain menyebutkan bahwa mereka tidak tahu jenis rute spiritual apa yang dia miliki, tetapi jika dia memiliki akar spiritual air, mereka bertanya-tanya apakah dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi murid mereka. Yang lain berkomentar bahwa orang pertama telah hidup selama lebih dari 100 tahun, dan bertanya kepada mereka apakah mereka memiliki kehidupan emas seperti itu. Mereka pun berhenti menghitungnya. Yang lainnya menyebutkan bahwa mereka pikir Ning Senming pasti akan berpikir sebagai murid pribadinya, agar mereka dapat menyelamatkan pernapasan mereka. Ning Senming memanggil Zokai dan memerintahkan agar dia maju ke depan. Zokai melakukan apa yang diperintahkan, dan dia langsung disambut oleh Ning Senming. Ning Senming mengatakan bahwa itu adalah hal yang baik, Zokai sangat berbakat dan tenang, jadi tidak peduli siapa yang dia ikuti, dia pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Zokai berdiri di dalam susunan, dan itu mulai bersinar. Para tetua melihat ke arah Zokai dengan antisipasi, sementara Seni mengejek dan menyatakan bahwa dia akan melihat siapa yang masih ingin menjadikan Zokai sebagai murid. Tiba-tiba, simbol api muncul di atas kepala Zokai. Ning Senming menjadi bersemangat dan dia berseru bahwa atribut api itu sama dengan milik atraksi dari sisi puncak dan King, dan mencatat bahwa dengan akar spiritual api, tidak ada seorang pun yang memenuhi persyaratan untuk bersaing dengan Ning Senming untuk murid itu. Ning Senming mengumumkan bahwa Zokai memiliki akar spiritual api, dan dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia terputus. Zokai tercengang ketika simbol kayu juga muncul. Olehan mengamati bahwa itu adalah akar spiritual ganda, api dan kayu. Meskipun akar spiritual tunggal tidak sebaik yang terbaik, itu masih cukup bagus sebagai kombinasi akar spiritual. Namun, dia kembali tercengang ketika memperhatikan simbol lain muncul, dan seseorang menyatakan bahwa akar spiritual baru telah terdeteksi. Jadi, itu adalah akar spiritual 3 unsur, kayu, api, dan tanah. Yang lain menyebutkan bahwa akar spiritual ketiga itu hanya memiliki kualifikasi pas-pasan. Saat Ning Senming melihatnya, dia menyesal dan berkata bahwa itu sungguh mengerikan. Di sisi lain, Zokai panik dan dengan gugup melihat sekelilingnya dalam kebingungan. Lebih banyak simbol muncul di atas kepalanya, dan dia ternyata memiliki total 5 akar. Salah satu tetua tersenyum mengejek dan berkomentar bahwa itu adalah akar spiritual 5 elemen. Jadi, Zokai ternyata adalah sampah tanpa bakat untuk pengembangan. Zokai gemetar saat orang-orang di sekitarnya mengejeknya. Salah satu dari mereka mencatat bahwa dia menganggap dirinya luar biasa, tapi ternyata itu sia-sia. Yang lain menyatakan bahwa hasil tersebut sangat menjijikkan. Mereka juga menyebutkan bahwa mereka tidak yakin bagaimana Zokai akan turun dari panggung setelah sebelumnya begitu percaya diri. Namun, Ning Senming mengumumkan bahwa meskipun Zokai tidak memiliki bakat otomotif, karena dia telah lulus ujian sesuai aturan, Sang Zionzong akan memberikan waktu 3 tahun untuk pemeriksaan. Dia lalu bertanya, siapa dari para tetua atau Master Puncak yang bersedia menerima Zokai sebagai murid? Master Puncak dan King terdiam. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia ragu-ragu. Salah satu tetua, orang-orang hebat, mengatakan bahwa tidak ada gunanya menerima pemborosan seperti itu tanpa menumbuhkan bakat. Itu hanya akan menambah Zai sebagai tangkai tertawa di sekte. Ning Senming melihat ke arah Sen dan bertanya apakah ada rekan dos yang bersedia menerima Zokai sebagai murid. Seni kesal ketika dia melihat mata Ning Senming, dan dia bertanya-tanya mengapa dia tidak menyebutkan saja nama itu langsung. Air mata mengalir di sudut mata Zai, dan dia gemetar saat seseorang berkomentar bahwa hal seperti itu biasa saja. Orang tersebut tidak boleh diterima di sekte, tidak peduli apapun alasannya. Zokai mengepalkan tinjunya ketika seseorang menyatakan bahwa jika dia tidak memiliki bakat dalam bercocok tanam, dia tidak bisa menjadi kultivator abadi. Sebenarnya, Zokai tidak termasuk dalam aturan mereka mengaturnya sehingga mereka bisa mengecualikannya. Tiba-tiba, seseorang berdiri di depan Zokai dan bertanya padanya siapa namanya. Zokai segera mendongak dan menyebutkan nama itu, Seni. Saat dia bertanya mengapa Zokai menangis, dia berkomentar bahwa di masa depan, seorang anak laki-laki akan menjadi seorang pria, dan air mata seharusnya tidak ada di wajah seorang pria.
Zokai dengan cepat menyeka air matanya dan mengangguk setuju. Seni bertanya pada Zokai apakah dia akan menjadi muridnya. Zokai langsung setuju bahwa dia bersedia. Suaranya menggelegar di sekitar area tersebut saat dia berteriak, dan menegaskan bahwa dia bersedia. Seni berkomentar bahwa itu bagus dan itu, Zokai, hanya harus percaya pada satu hal, bahwa dunia cepat atau lambat akan merangkak di bawah kakinya. Zokai berlutut di depan Senshi, dan saat dia mengkonfirmasi bahwa dia akan ingat, dia meminta itu. Seni menerima busur darinya. Seni berbalik punggungnya dan menyarankan agar mereka pergi karena dia sudah cukup melihat hal itu, konferensi yang membosankan. Jadi, Zokai harus datang dengan dia. Zokai langsung setuju, dan sebagai dia mengikuti Seni menyebutkan bahwa itu adalah penampilan dan kesukaan levelnya langsung penuh. Seni menyeringai, Eili, seperti yang dia katakan bahwa dengan memulai dengan karakter SSR itu mengubah plotnya dari kematiannya sehingga di masa depan dia akan mampu hidup dengan tenang. Dia menyatakan bahwa dia adalah penjahat yang tak terkalahkan. Guru bersama murid-muridnya akan berakhir dengan bunga-bunga yang bertebaran, dan itu membingungkan Zokai. Beberapa saat kemudian di puncak BIP, seseorang mengumumkan bahwa sejak hari itu selanjutnya, Zokai adalah murid BIP Peak. Itu adalah Seni, dan dia mencatat bahwa meskipun bakat yang Zokai tunjukkan hari itu adalah tidak baik, dia percaya suatu hari dia akan membuktikan kekuatannya, dan Zokai menegaskan bahwa dia tidak akan membiarkan Seni ke. Dong Yuli tersenyum sambil berkomentar bahwa Seni cukup menyukai Zokai, yang biasanya terlihat seperti ikan asin. Tapi Dong Yuli kaget saat Seni menyerahkan pil kepada Zokai dan menyebutkan bahwa itu adalah pil pengumpul ki. Dia menyarankan bahwa, dengan kualitas Zokai saat ini, dia sebaiknya meminum satu pil pengumpul ki dengan udara, membaginya menjadi 10 bagian, dan mengambil satu kali dia menyehatkan, karena itu akan membantu mengolah energi. Dong Yuli dan Seni langsung menjawab. Mereka menyebutkan bahwa ini kacau, karena Zokai baru saja dimulai. Jadi, tidak mungkin dia bisa langsung diberi pil untuk membantu tumbuh. Seni berkomentar bahwa untuk pakaian, mungkin itu bisa membantu tumbuh. Tetapi untuk tubuh murni seperti Zokai, dengan kesempurnaan spiritual affinity itu bukan. Dong Yuli dengan cepat menyebutkan bahwa dia adalah seorang murid yang berbicara sembarangan, dan dia meminta Seni untuk menghukumnya, yang membuat murid itu langsung terdiam. Seni berkomentar bahwa tidak masalah, karena Dong Yuli juga melakukan hal itu demi anak mudanya, saudara laki-lakinya, jadi dia tidak akan menghukumnya. Saat Dong Yuli bertanya padanya mengapa dia tidak menghukumnya, dia baru-baru ini merasa bahwa mungkin dia telah melakukan sesuatu yang salah, dan dia benar-benar kecewa dengan sikap Seni. Ia merasa tidak nyaman, lalu bertanya padanya, apa yang sebenarnya dia maksud, padahal secara alami dia merasa telah melakukan kerja bagus. Tiba-tiba, Zokai mengeluarkan suara untuk mencoba mendapatkan perhatian mereka, dengan senyum nakal di wajahnya. Keduanya, Seni dan Dong Yuli, langsung terdiam saat Zokai menyebut nama Seni. Seni berkomentar bahwa dia diselamatkan, sementara Dong Yuli khawatir dan menyebutkan bahwa dia lupa kalau Zokai masih ada di sana. Seni lalu bertanya pada Zokai apakah ada sesuatu yang ingin dia katakan. Zokai ragu-ragu, dan dengan gugup membenarkan bahwa dia sebenarnya adalah seorang gadis, dan nama aslinya adalah Zokir. Seni sangat bingung saat mendengar itu, namun hal tersebut dikonfirmasi oleh seseorang dari puncak. Seseorang menyebutkan bahwa Zokir sudah ada di sana selama beberapa hari dan bertanya apakah dia punya pertanyaan tentang budidaya. Sambil duduk di pangkuannya, Zokir menjelaskan bahwa dia bisa mengerti semuanya, hanya saja dia tidak bisa menemukan postur tubuh yang cocok saat akan memasukkan energi ke dalam tubuh. Seni meyakinkan Zokir bahwa dia tidak perlu khawatir, karena tidak ada yang perlu diburu-buru dalam budidaya. Zokir terus bergeser di pangkuan Seni, jadi Seni menginstruksikannya untuk berhenti menyesuaikan postur tubuhnya, karena kultivasi tidak seharusnya dilakukan seperti itu. Zokir mengungkapkan bahwa Seni sungguh menakjubkan, karena dia tidak terkejut mendengar bahwa dirinya adalah seorang gadis, yang berarti Seni telah melihat melalui penyamarannya sejak lama. Dia pun bertanya apakah itu benar. Seni menjelaskan bahwa klan Sir telah menurun, dan perjalanan yang dia tempuh untuk sampai ke tempat itu penuh dengan bandit. Jadi,
Itu adalah pilihan terbaik bagi seorang wanita untuk menyamar sebagai laki-laki, dan tentu saja, dia tidak akan mengeksposnya. Namun, di dalam kepalanya, Seni justru panik, dan dia bertanya-tanya. Mengapa pemeran utama pria menjadi seorang wanita? Siapa sebenarnya karakter utamanya? Dan bagaimana dengan harem serta alur ceritanya? Seni bergumam bahwa dia tidak bisa menjaga pemeran utama pria, harem. Tapi dia menyadari bahwa itu tampaknya mungkin saja, dan karena skor spiritualitas Zokir sudah rendah, maka sepedanya berubah menjadi sepeda motor, lebih nyaman untuk dikendarai. Beberapa saat kemudian, Seni mengeluarkan sebuah buku dan menyatakan bahwa yang disebut para pembudidaya yang lahir dengan kekurangan 5 elemen akan mengalami hambatan, energi spiritual memasuki tubuh menjadi terganggu, sirkulasi energi spiritual dalam tubuh tidak stabil sejak kecil, sehingga peningkatannya lambat dan sulit membentuk kelimpahan. Seni, dengan nada transendental, memberitahu Zokir bahwa dia memiliki 5 akar spiritual elemental. Maka, langkah pertama, yaitu memasukkan energi ke dalam tubuh untuk memperbaiki Ki, adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan sendiri. Tapi dia tidak perlu khawatir, karena Seni akan membantunya memecahkan masalah itu. Dia menyatakan bahwa dia akan mengajarkan Zokir aturan-aturan dasar yang harus dihafal oleh setiap pembudidaya. Zokir pun dengan senang hati setuju. Di sisi lain, Henan baru saja selesai memasak. Saat dia memanggil Dong Yuli, dia menyebutkan bahwa dia sudah menggoreng 2 hidangan lagi, keduanya adalah favorit Seni. Hanzi tertegun saat melihat Dong Yuli yang sangat tersipu dan segera keluar dari sana ketika dia menyebutkan bahwa Seni pasti akan senang. Ia tampak kesal dan bertanya-tanya apa yang salah dengan Dong Yuli, karena dia bertingkah aneh sejak datang bersama Kang Yuling. Seperti yang dijelaskan, Kang Yuling baru saja mengirim pesan ke Seni, jadi mereka seharusnya akan segera tiba bersama Zokir. Kang Yuling berkomentar bahwa sudah waktunya makan, dan baunya sangat harum. Kang Ying bahkan meneteskan air liur sambil menyebutkan bahwa mereka telah memanggang burung bangau hari itu. Suandu tampak tercengang dan bertanya, apa? Itu bangau panggang arang. Suandu pun dengan cepat berlari ke dapur dan bertanya, apakah itu bukan burung bangau yang sengaja diminta Seni untuk dijaga baik-baik? Kenapa malah dijadikan hidangan? Hal itu membuat Hanzan gugup. Tiba-tiba, Seni dan Zokir sampai di pintu, dan Chu yang ada di sana terkejut melihat mereka berdua. Seni dan Zokir tersenyum. Seni mengatakan bahwa dia merasa sangat lapar setelah latihan dengan Zokir sepanjang pagi. Seni menjelaskan bahwa meskipun dia tidak perlu makan karena memiliki inti emas tubuh, kerajinan tangan Hanzan benar-benar luar biasa. Ia meneteskan air liur dan menambahkan, terutama bangau panggang itu, aku tidak bisa melupakan rasanya dari dulu. Hanzan dan Chanu saling menatap dengan gugup. Seni tiba-tiba terkejut ketika melihat burung bangau panggang itu, lalu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Ia bertanya, kenapa burung bangau kesayanganku dipanggang? Dan, itu 2 betina pula. Seni gemetar karena marah dan bergumam bahwa dia sudah memberi makan burung bangau itu dengan obat dari tetesan salju yang sangat berharga, dan dia sedang menunggu mereka untuk kawin agar bertelur dan membuatnya kaya. Zokir lalu bertanya pada Suan apakah Seni bahkan bisa membedakan jenis kelamin bangau panggang itu, tapi Sanu buru-buru menyuruhnya diam, dan menyebutkan bahwa Seni akan sangat marah, jadi lebih baik dia tidak bicara apapun lagi. Kesal karena dia berbalik ke arahnya, murid-muridnya, dan dia berteriak sambil bertanya kepada mereka, siapa dia? Dia, dalam kemarahan yang membara itu, membuat murid-muridnya segera berlutut dan membungkuk di depannya. Sensi mengeluarkan suara napas yang dalam saat dia menenangkan dirinya sendiri, lalu menginstruksikan agar setiap orang bangun dan tidak perlu takut. Jadi, dia akan bertanya pada mereka sekali lagi, siapa yang melakukannya. Dalam pikirannya, dia berpikir bahwa bangau obat itu awalnya merupakan objek eksternal yang jauh lebih tidak penting daripada murid-murid cantik itu. Tapi dia kehilangan kendali sejenak dan terpengaruh oleh kekerasan yang awalnya ditetapkan oleh karakter orang itu. Seseorang tiba-tiba meraih lengan baju Sen dan mengakuinya. Itu adalah Seninya yang tercengang saat dia melihatnya, itu Dong Yui. Dan dia mengaku bahwa dialah yang mengizinkan Hanzan melakukannya, dan dia pula orang yang menangkap burung bangau itu. Jadi, dia meminta Seni untuk menghukumnya. Dong Yuli tiba-tiba jatuh berlutut.
Dia gemetar karena kegembiraan saat dia meminta agar Seni memastikan untuk menghukumnya dengan berat. Hal itu membuat Seni merasa tidak nyaman. Seni terkejut oleh apa yang dilakukan Dong Yuli, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Sementara itu, Dong Yuli dengan bersemangat mendesak dia untuk menghukumnya dengan cepat. Seni berkomentar bahwa, meskipun suasananya sangat aneh, akan lebih aneh lagi jika dia tidak menghukum Dong Yuli. Tapi masalahnya adalah, bagaimana caranya? Zokir tiba-tiba bertanya pada Seni, apakah Dong Yuli perlu dipukul setelah membuat kesalahan? Seni langsung setuju. Itu adalah ide yang bagus, karena memukul kakak perempuan dari adik perempuannya akan membuat dia kehilangan seluruh wajahnya saat Dong Yuli tercengang mendengarnya. Seni, yang memukul, berkomentar bahwa mulai sekarang dia akan menjadi orang yang rendah hati dan melakukan hal-hal dengan cara yang membumi. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak akan terlalu kejam, agar citranya tidak hancur, citra sebagai Seni-san yang sempurna. Dia duduk di kursi dan menginstruksikan Dong Yuli untuk segera datang padanya. Dong Yuli, yang masih gemetar, menyetujuinya. Seni memerintahkan Dong Yuli untuk berbaring, dan dia pun setuju. Saat Dong Yuli sedang gemetaran karena antisipasi, Seni menatap dengan penuh perhatian ke arah pantatnya. Seni berkomentar bahwa tubuh Dong Yuli benar-benar berbeda dari diri rendah hati Sir. Seni mengangkat tangannya, menyatakan bahwa dia harus tenang, menegaskan bahwa dia harus tetap tenang dan tidak boleh kehilangan kendali, karena kalau tidak, citranya sebagai guru yang baik akan hancur. Dia memukul pantat Yuli, dan Dong Yuli mengeluarkan erangan keras dengan wajah datar. Seni menyatakan bahwa, sebagai murid tertua, Dong Yuli telah gagal memberi contoh. Maka dari itu, dia akan dihukum dengan benar hari itu. Untuk murid-murid lain yang menontonnya, hal ini seharusnya menjadi peringatan. Seni terus memukul pantatnya. Dengan air mata mengalir di sudut matanya, Dong Yuli menggigil dan mengeluarkan erangan keras lainnya. Para murid tercengang dan bingung, sementara Dong Yuli terus memenuhi ruangan dengan erangannya dan mengakui bahwa dia salah. Dia bahkan meminta Seni untuk menggunakan lebih banyak kekuatan dan menghukumnya dengan lebih kejam. Di depannya, adik perempuan Seni tampak lelah, dan tangannya berasap saat dia selesai memukul pantat Yuli, yang tampak puas. Meleleh di pangkuannya, dia menyimpulkan bahwa akhirnya dia bisa melihatnya, bahwa Dong Yuli adalah seorang asteris. Dalam ceritanya, dia dianiaya, tapi tidak pernah meninggalkan Seni. Pada saat itu, dia tidak mempertimbangkan alasan di baliknya, jadi dia bertanya-tanya apakah itu adalah cara surga membantunya menyelesaikan logika. Namun, dia mengeluh tentang cara itu diatur. Saat meninggalkan Dong Yuli di lantai, Seni merasa lelah. Dia melayang pergi dan menyebutkan bahwa dia tidak akan makan lagi, sehingga mereka bisa berbagi daging bangau panggang di antara mereka sendiri. Dia berkata bahwa surga benar-benar tahu cara mempermainkan. Chu dan Kang Ying khawatir tentang Dong Yuli, dan Chu cepat bertanya padanya apakah dia baik-baik saja. Semua orang khawatir. Suara Dong Yuli bergetar, tapi dia menjawab bahwa dia tidak apa-apa dan meminta Chu untuk datang mendekat. Dong Yuli lalu mencondongkan tubuhnya untuk berbisik pada Chu dan memintanya untuk pergi membelikannya celana dalam baru, permintaan yang membuat Chu terdiam. Suandu cepat-cepat berlari dan berjanji bahwa dia akan segera kembali. Sementara itu, Kang Ying bertanya pada Han Zhan apa yang salah dengannya. Han Zhan menjawab bahwa dia tidak tahu. Sementara itu, Zokir sedang memperhatikan Dong Yuli dengan penuh perhatian. Dia tersipu dan mulai tertawa kecil. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe dan komen, agar Mimin semangat untuk membuat video selanjutnya.